Nah, kali ini gue pengen bikin video tentang orang-orang yang lagi fresh graduate atau baru lulus kuliah atau baru lulus SMA. Nah, terus bingung mau ngelakuin apa. Fresh graduate sekarang susah banget buat nyari kerja. Antara value-nya kurang lah, pengalamannya itu kurang banyak, macem-macem lah. Nah, kalau kita lihat-lihat, sekarang itu kadang lucu juga. Mau nyari pengalaman kerja, tapi ditulisnya itu minimal ada pengalaman kerja 1 tahun. Di bidang yang terkait yang mau didaftar pekerjaannya itu gitu. Lu termasuk orang-orang yang bingung nggak tentang persyaratan itu semua gitu. Nah, nggak usah bingung. Gue tuntun lu semua biar gak buta dan melek tentang potensi-potensi yang bisa lu gapai. Dan jangan cuman diem doang ketika lu habis lulus kuliah atau habis lulus sekolah. Biar lu semua ini nggak jadi beban keluarga itu seperti apa. Nah, sekarang lu harus lihat sekitar lu. Sekarang ini udah zamannya AI dan teknologi. Sekarang udah pada pakai semua kan tentang itu semua. Dan sekarang ini udah serba digital. Dikerjain sama robot dan hampir semua pekerjaan. Dan gak heran kenapa fresh graduate sekarang itu susah banget atau sulit buat cari pekerjaan. Karena kebanyakan pekerjaannya itu digantiin sama yang namanya AI atau robot. Dan gak usah bingung. Sebenarnya ini waktu lu semua buat ngebuktiin kalau robot itu bukan ngerebut tempat lu bekerja gitu, tapi lu bisa ambil peluang dari sana. Nah, sekarang apa sih yang bisa kita pelajari dari AI dan teknologi yang sangat maju atau berkembang ini? Nah, sekarang udah zamannya revolusi ke 4.0. Kemarin kita ngomongin Web 3.0. Nah, sekarang udah di industrinya itu udah 4.0. Nah, kalau lu semua nggak tahu, sekarang gue mau jelasin tentang industri 4.0 itu seperti apa. Kayak yang gue udah sebutin tadi dari awal, AI ini udah menggantikan posisi kita sebagai manusia ini seperti apa. Jadinya penting banget buat dipelajarin dan gak cuma itu. Dengan lu semua belajar dan bisa pakai AI, jaminlah kerjaan lu itu makin efisien. Coba kita lihat aja. Contoh yang paling deket sama lu semua itu adalah CapCut. CapCut itu udah pakai yang namanya AI juga. Dan lu kalau mainin TikTok, gak mungkin lu gak tahu sama aplikasi TikTok ini. Nah, di CapCut ini, itu AI-nya udah mempermudah pekerjaan editor. Kayak auto caption, auto color grading, auto segalanya ya yang ada di dalam aplikasi CapCut tersebut gitu. Jadinya lu gak perlu repot-repot kalau lu dikerja sama deadline konten atau kerja tayangnya tersebut gitu. Nah, lu bisa manfaatin dengan adanya AI dalam kehidupan lu. Nah, percayalah sama gua, lu nggak ada ruginya sama sekali. Dan bisa jadi AI ini ngebantu buat lu semua mantepin pengambilan keputusan. Dan kalau lu semua ngerjain skripsi pakai ChatGPT, ya gua nggak heran sih. Bukan ini buat curang, tapi ChatGPT ini bisa ngerjain semuanya. Ya, tapi lu semua harus hati-hati. Tetap harus lu make sure lagi ketika lu cari referensi dari ChatGPT itu boleh aja. Tapi nggak boleh secara lu gamblang buatin saya skripsi tentang ABCDFG itu, ya lu ketik semua itu di dalam ChatGPT. Nah, itu udah kesalahan secara fatal sih kalau menurut gua ketika lu menggunakan ChatGPT seperti itu. Nah, sekarang yang kita bicarakan tentang peluangnya. Peminatnya juga tinggi banget. Banyak perusahaan yang lebih memilih orang bisa ngandelin AI daripada orang yang gaptek akan teknologi. Sekarang kita lihat aja, banyak e-commerce di mana-mana. Semuanya itu udah serba online. Nah, kalau kita nggak bisa pakai AI, pasti lu disingkirkan lah dengan perusahaan-perusahaan tersebut. Lu percaya aja sama gua. Persaingan karir lu sama fleksibilitas lu, keunggulan peluang juga, itu buat orang-orang itu bisa nguasain AI itu. Dan gak cuma e-commerce aja, hampir semua bidang sektor yang pakai yang namanya AI, ini kerjaannya itu data scientist contohnya, kayak machine learning, terus habis itu software developer. Itu semua udah pada nyariin banget di perusahaan-perusahaan gede gitu. Nah, gajinya pun itu semua tinggi-tinggi banget. Nah, karena gak semua orang itu bisa menggunakan AI dengan mudah gitu. Nah, kalau lu bisa nggunain AI atau nggunain teknologi ini dengan baik, ya lu udah masuk di jajaran orang-orang yang spesial di dalamnya perusahaan tersebut gitu. Nah, selain AI, lu juga harus pelajarin teknologi yang jauh lebih lagi sekarang. Kalau kita lihat lowongan pekerjaan, ada nggak yang namanya di pekerjaan itu sekarang nawarin digital marketing gitu. Nah, gue jamin semua lini perusahaan itu pasti ada untuk nyari di digital marketing. Nah, kenapa itu penting banget? Nah, lu merhatiin nggak video gue dari tadi? Pasti lu tahu jawabannya apa lagi? Adanya perkembangan teknologi yang berpengaruh ke semuanya udah didominasi lah sama yang namanya dunia digital. Bisa dibilang digital marketing itu jadi cara utama buat ngejangkau pelanggan.
Dengan kemampuan digital marketing juga lu bisa ngelakuin analitik dan pengukuran secara langsung. Dan ini mungkin agak ribet ya bahasanya. Ini gue bikin secara gampangnya aja biar kalian semua paham. Nah sekarang itu lu bisa secara real time ngelakuin analisis ke strategi yang lu jalanin. Kebayang nggak seberapa gampangnya nanti lu ngatur strategi lu kalau lu paham digital marketing? Wah, itu udah gampang banget, istimewa banget lah ketika lu udah menguasain itu semua gitu. Nah biayanya yang dipakai di digital marketing ini juga termasuk biaya yang jauh lebih rendah dibandingkan ketika lu menggunakan marketing secara tradisional. Nah gimana caranya otak kreatif lu itu bisa ngejangkau orang-orang atau istilahnya calon pelanggan lu semua, dan lu mungkin udah kebayang ya dari sini. Dari tadi gue udah sempet mention kalau data dari audiens itu bisa dapetin secara real time. Nah ini yang ngebuat sebuah perusahaan bisa cepet paham sama apa yang dimau sama audiens, dan ini dampaknya itu ke cara penyampaian kampanye yang benar-benar bisa cocok banget sama audiens mereka. Ya karena ini semua peluang yang lu bisa dapetin itu di dalam kerjaan itu jauh lebih tinggi banget, karena hampir semua perusahaan itu mau banget atau butuh banget di posisi seperti ini gitu. Nah sekarang kita bahas tentang apa sih bidangnya gitu. Banyak bidangnya dalam digital marketing. Ada marketing spesialis, ada social media manager, ada konten strategis, ada SEO spesialis, masih ada banyaknya lah gitu. Nah masing-masing itu punya job desk-nya masing-masing gitu. Tergantung lu maunya yang kemana gitu. Kalau digital marketing spesialis itu bisa kalian belajar mulai dari ngerancang dan pakai strategi pemasaran digital. Kalau social media manager, lu bisa ngelola dan jaga kehadiran atau merek dari media sosial ini seperti apa gitu. Nah kalau konten strategis dari namanya udah kelihatan dong, ngembangin strategi konten yang menarik dan relevan sama audiens itu seperti apa. Kalau SEO spesialis ini ngoptimalin situs web buat ningkatin peringkat di Google misalnya. Nah ini kelihatannya gampang ya, gue dari tadi ngomong A, B, C, D, F, G, bla 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 bla, itu gampang, tapi nggak semudah itu semua harus ada skillnya masing-masing dan lu harus belajar ke skillnya tersebut gitu, sehingga lu bisa dapat kerjaan jauh lebih gampang lah. Nah selanjutnya kita masuk ke yang namanya Web3. Sebenarnya ini udah pernah gue bahas di video gue sebelumnya, ada pembahasan di video gue itu tentang kripto, ada di sini, nanti lu tonton aja. Nah agak bersinggungan nih sebenarnya. Sekarang nggak cuma manusia doang yang berevolusi, sekarang udah banyak banget sifat unik-uniknya tentang jedak-jeduk lah, kebanyakan pinjol buat lifestyle. Ya kok jadi bahas itu sih? Sorry, sebenarnya internet ini itu udah berevolusi. Sekarang udah masuk ke Web3, jadi generasi baru internet yang nawarin yang namanya desentralisasi. Masuknya Web3 ngasih kontrol ke pengguna biar bisa akses data masing-masing secara bebas. Mantep banget gak? Nah terus kenapa lu harus belajar tentang desentralisasi ini atau Web3 ini? Udah gue bilang berkali-kali di video gue sebelumnya, atau di video ini pun gue bilang lagi, dan gue nggak bosen-bosennya. Sekarang udah banyak banget ancaman cyber. Kemarin pemerintah sempat dihack situsnya. Nah Web3 ini di dalamnya ada yang namanya blockchain dan keamanan. Udah pernah gue bahas di video gue sebelumnya, lu tonton aja detailnya seperti apa. Intinya ini tuh kayak penanganan kriminal cyber gitu. Nah Web3 ini juga ngebuka kalian semua peluang baru di bidang ekonomi. Dan sekarang kalian udah paham. Nah bener, ada crypto dan token non-fungible token atau NFT, atau di dalamnya itu ada DeFi atau Decentralized Finance gitu. Nah masih banyak lagi, ada DSC, ada DeFi, ada banyak banget lah di dalam crypto ini. Nanti ada AI agent, ada apa, banyak banget gitu perkembangannya di dalam Web3 sendiri ini. Jadi aset digital itu punya peluang buat ngembangin lewat Web3 itu seperti apa. Namanya juga internet, pasti ada potensi buat adanya inovasi yang baru gitu. Ini juga harus diantisipasi karena bisa aja aplikasi tradisional bisa digantiin langsung sama Web3. Nah sekarang gue mau bicarain peluang buat kerja di bidang ini. Dan gak usah ditanya lagi, bidang baru cukup complicated, tapi bayarannya udah gak diragukan lagi. Udah banyak event-event juga yang ngebahas tentang ini semua, Web3 itu seperti apa. Misal kayak Coinfest yang ada di Indonesia, itu diadain setiap tahunnya ya. Setiap tahun dari 2022 itu ada di Bali.
di tahun 2004 kemarin juga ada di Bali. Nah, mungkin lu semua bisa datang ke acara tersebut gitu untuk nyari komunitas yang ngomongin tentang Web3 itu seperti apa, ngomongin tentang blockchain seperti apa, aset-aset digital, dan hal-hal yang berkaitan gitu. Nah, lu sekalian juga bisa investasi, ibaratnya lu nggak perlu investasi uang, tapi lu investasi ilmu atau investasi otak juga perlu ketika lu bisa datang ke acara-acara seperti itu gitu. Dan nggak main-main kalau kita ngomongin peluangnya, dan masih banyak peminatnya, dan apalagi kalau kita ngomongin secara global itu seperti apa. Dari tadi gue udah ngomongin dari A sampai Z itu seperti apa buat fresh graduate. Nah, sekarang gue bisa bilang makin kesini dunia itu makin gila kalau lu nggak ngikutin perkembangannya seperti apa. Even lu yang masih SMA atau fresh graduate yang nggak bisa ngikutin atau ketinggalan banget lah, lu bisa-bisanya kalau lu nggak ngikutin perkembangan ini seperti apa gitu. Nah, gue aja sekarang nyesel di umur gue sekarang baru paham yang namanya ada Web3 atau apa ya. Walaupun kita ngomongin Web3 ini masih perusahaan baru atau bukan perusahaan ya, tapi lebih ke ekosistem baru gitu. Tapi gue nyesel gitu kenapa gue dari dulu nggak belajar tentang dunia marketing, digital marketing atau SEO atau apapun itu. Tapi gue cukup nyesel lah gitu. Makanya buat lu semua, gue di sini pesen jangan males-males jadi orang buat belajar tentang teknologi ini berkembangnya seperti apa. Karena teknologi ini nggak bakal ada habisnya gitu. Teknologi ini makin berkembang terus menerus gitu. Jadi kalau lu semua belajar tentang teknologi, ya lu nggak bakal ada yang namanya habisnya. Mungkin sekarang kita lagi belajar tentang yang namanya DeFi. Nanti kedepannya ada yang namanya AI. Nanti kedepannya lagi ada yang namanya DeSci. DeSci ini Decentralized Science. Nah, science aja udah masuk ke dalam decentralized gitu. Nah, nanti kedepannya masih ada masuk RWA, Real World Asset. Masih banyak banget. Jadi perkembangan teknologi ini semakin lama semakin berkembang. Jadi lu nggak ada salahnya ketika lu berkembang atau lu pelajarin tentang teknologi. Mumpung kalian semua ini masih muda, jadi ambil peluang sebanyak-banyaknya. Kalau udah tua, lu telat dan bingung, lu nanti mau nyari kemana. Thank you teman-teman semua yang udah nonton video kali ini. Hida di sini, signing out dan thank you.